Haleluya, shalom semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu dan kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami sungguh menikmati berkat-Mu yang luar biasa. Dan hari ini kami juga mau menyambut firman-Mu. Biarlah telinga kami mendengar, mata kami melihat, dan hati kami terbuka untuk firman-Mu. Dan biarlah Tuhan menjawab segala seruan doa kami. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan sudah berdoa. Amin. Nah, kekasih Tuhan, Tuhan Yesus itu sangat baik. Sungguh luar biasa. Dia tahu siapa kita, dan Dia tahu bagaimana cara memperlakukan kita. Bagaimana cara Tuhan untuk membuat kita bertekuk lutut di hadapan-Nya. Mari, kita mulai melihat dalam diri kita. Manusia itu butuh air. Dan sebagian besar tubuh kita ini terdiri dari air. Dan yang luar biasa, Yesus dalam sebuah kisah, kita bisa memperhatikan bersama-sama apa yang Yesus lakukan kepada orang tersebut dan bagaimana Yesus menjawab kebutuhan dari orang tersebut. Mari kita lihat, saya akan sharing tentang akulah air hidup. Dari Yohanes 4 ayat 5-15. Yang pertama, Yesus peduli. Kita coba lihat dari Yohanes 4 ayat 5-8, dikatakan, ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Kekasih Tuhan, Yesus itu peduli. Suatu kali Yesus sedang melintasi Samaria. Biasa kalau dari Israel Selatan mau ke Israel Utara, melintasi Samaria. Bisa, kalau tidak melintasi Samaria, tentu perjalanan akan sangat jauh. Tetapi ini yang dilakukan oleh Yesus. Yesus potong jalan. Dan ini dilakukan hanya oleh Yesus. Sebab orang Yahudi tidak terbiasa melintasi daerah Samaria. Orang Samaria ini campuran, bukan orang Yahudi tulen, dan dianggap orang asing buat orang Yahudi. Orang Yahudi tidak berbicara dengan orang Samaria. Demikian pula orang Samaria tidak berbicara dengan orang Yahudi. Dan tentu mereka punya budaya yang berbeda. Tapi kalau hari-hari ini kita mungkin tidak bisa membedakan mereka, karena hari-hari ini tidak semua orang Yahudi tahu silsilahnya. Dari mana mereka, dari suku apa. Dan kalau saudara perhatikan, kalau suatu hari saudara pergi ke Israel, salah satu kunjungan yang bisa dikunjungi adalah Samaria. Ini memang daerah yang berbeda. Kekasih Tuhan, Yesus ketika sedang melintasi Samaria, Yesus tahu apa yang akan terjadi di beberapa menit, di beberapa jam kemudian. Dan satu kali Yesus sedang beristirahat di Sikar, di sebuah kota di Samaria, dan di situ ada sumur Yakub. Di sumur Yakub itu ada banyak orang menimba air untuk kebutuhan hidup mereka. Dan Yesus sengaja duduk di dekat itu, karena dia tahu akan ada orang yang akan mengambil air. Di saat Yesus sedang letih, dan para murid membeli makanan, tiba-tiba ada seorang perempuan datang, perempuan Samaria.
Dan Yesus sengaja membuka percakapan. Yesus minta air kepada seorang perempuan Samaria. Yesus memulai percakapan dengan perempuan Samaria karena ia tahu pokok masalah kehidupan dari wanita itu. Kekasih Tuhan, ingatlah, Yesus peduli. Yesus peduli dengan pergumulan Anda. Yesus peduli dengan segala jerit tangis saudara. Di tengah-tengah situasi yang tidak jelas, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, Tuhan peduli kepada saudara. Hal yang pertama, Yesus peduli. Yang kedua, Yesus masuk ke pokok permasalahan. Dalam Yohanes 4 ayat 9-12. Dikatakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Rupanya hal air menjadi pokok pembicaraan. Dan ini yang luar biasa. Yesus tahu wanita ini, perempuan ini belum kenal siapa Yesus. Dan Yesus memulai percakapan karena dia ada di dekat sumur, dia meminta air. Dan memang kondisi Yesus yang letih, haus, butuh air, dan tiba-tiba ada seorang perempuan yang membawa timba, yang mempersiapkan untuk mengambil air, dan terlibatlah percakapan mereka. Yesus memberi sinyal kepada perempuan itu bahwa ia air hidup. Tapi rupanya perempuan ini masih belum menangkap sinyal, belum menangkap pesan dari Yesus. Karena Yesus memberikan pernyataan bahwa dirinya adalah air hidup, tetapi perempuan ini belum menangkap. Yang kedua, Yesus masuk kepada pokok permasalahan. Yang pertama tadi Yesus peduli, yang kedua Yesus masuk ke pokok permasalahan. Di dalam kehidupan Anda, Yesus tahu pokok permasalahan Anda. Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan kehidupan Anda setiap hari. Mari terbuka dengan Tuhan, dan ketika saudara mulai terbuka dengan Tuhan, Tuhan mulai singkapkan satu demi satu masalah-masalah kehidupan Anda, pokok-pokok permasalahan kehidupan Anda, dan Tuhan mau menjawab permasalahan-permasalahan Anda. Kekasih Tuhan, yang ketiga, Yesus menjawab masalah. Banyak orang ingin langsung dijawab masalahnya, tetapi Tuhan selalu mengizinkan proses kehidupan terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Nah, ayat 13-15 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Maksudnya air sumur itu. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, Yesus tadi memberikan sinyal tentang air hidup. Kemudian Yesus mulai menyatakan bahwa dirinya adalah air hidup. Kalau air yang ditimba dari sumur Yakub, setelah minum masih haus lagi, tetapi ketika orang tahu siapa sang air hidup itu, setiap kali minum dia akan puas, dan itu membawa kepada hidup yang kekal. Maksudnya adalah belajar untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, Allah, Raja, dan Juru Selamat. Ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, inilah dia, luar biasa, masuk ke dalam pokok permasalahan dan Yesus menjawab masalahnya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Wow,
Pokok masalah sudah tersingkap dan Yesus memberi jawaban. Dari ayat 16 dan selanjutnya saudara nanti bisa baca sendiri. Kisah ini sangat menarik dari Yohanes pasal yang keempat. Sungguh-sungguh sangat menarik, di mana akhirnya perempuan ini pulang ke kampungnya dan memberitakan siapa Yesus, dan satu kampung menerima Yesus sebagai Tuhan Allah, Raja dan Juru Selamat. Haleluya. Ternyata dari satu orang, bahkan satu orang perempuan, karena kesaksian satu orang perempuan sebetulnya tidak ada nilainya dibandingkan dengan kesaksian satu orang pria. Satu orang pria dengan satu orang wanita lebih kuat kesaksian satu orang pria. Tapi kesaksian satu orang wanita ini, perempuan Samaria ini, dapat menjawab kebutuhan dari orang-orang sekampungnya. Orang-orang sekampungnya melihat perubahan hidup dari perempuan itu. Dan mereka sangat kaget dan banyak orang akhirnya ikut Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menyatakan ia adalah air hidup. Dan ketika perempuan Samaria itu membuka dirinya bahwa dia butuh air hidup karena dia tahu dalam dirinya ada kekosongan. Dia punya suami dan sebetulnya itu bukan suaminya. Dia sudah menikah dan bisa dibilang menikah berkali-kali. Dia tidak pernah puas dengan pria karena ada yang kosong dalam hatinya, ada yang kosong dalam hidupnya. Kekasih Tuhan, waktu saudara mengalami kekosongan dalam hatimu, maka saudara akan melihat hal-hal yang benar menjadi salah. Dan yang melihat hal-hal yang salah bisa menjadi benar. Bahkan saudara mencari pembenaran diri sendiri. Kekasih Tuhan, Yesus menjawab masalah perempuan ini. Bagaimana dengan diri saudara? Tuhan tahu pergumulanmu, Tuhan tahu jerit tangismu, Tuhan tahu apa yang menjadi segala sesuatu yang saudara harapkan dari Tuhan. Tuhan sebenarnya mau menolongmu. Dan pertanyaan saya, maukah Anda terbuka dengan pertolongan Tuhan? Kekasih Tuhan, malam ini terbuka dengan Tuhan. Waktu kita terbuka dengan Tuhan, waktu tangan kita terangkat, Tuhan turun tangan menolong kita. Tuhan mau menjamah hidup saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus, oleh karena kasih-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Dan kami berdoa buat semua kekasih Tuhan yang sedang pray from home bersama dengan kami. Baik yang mengikuti langsung maupun yang mengikuti rekaman dari siaran ini. Kami berdoa ya Tuhan, semua kekasih Tuhan yang bersama-sama dengan kami menikmati air hidup, supaya kami tidak kehausan lagi. Kami dipuaskan oleh Yesus. Yesus memuaskan kami, memuaskan dahaga kami. Yesus memuaskan rasa haus kami akan kebenaran, rasa haus kami akan kasih dan sayang, rasa haus kami akan penerimaan, rasa haus kami akan kesembuhan, mujizat dan pemulihan. Turunkan Tuhan kasih-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu, kesembuhan-Mu, pemulihan-Mu buat kami semua yang sedang berdoa bersama-sama. Bahkan buat kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang undur dari Tuhan, yang sedang lemah, loyo, letih, lesu, berbeban berat. Tuhan jawab kebutuhan mereka. Dan kami percaya ya Tuhan, Tuhan menjawab setiap keperluan kebutuhan kami selalu tepat waktu. Malam ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit. Kami bersyukur Tuhan buat kesembuhan dari beberapa saudara-saudari, para pendeta, para hamba Tuhan yang sudah kami doakan bersama-sama dengan rekan-rekan saudara-saudari semua yang di dalam Pray From Home ini sudah mengalami kesembuhan, sudah boleh pulang ke rumah. Sekarang kami berdoa buat saudara kami Yohanes Edi dan keluarga yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa buat orang tuanya yang di rumah sakit, Tuhan menjamah kehidupan mereka
dan biarlah ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, buat Yohanes Edi dan istri, biar mereka pun mengalami kesembuhan dan pemulihan sementara mereka ada di rumah. Kami berdoa segala keperluan, kebutuhan hidup mereka sehari-hari, Tuhan menyediakan lewat pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan saudara-saudari kami yang sudah menolong, membawakan, menyediakan makanan buat keluarga Yohanes Edi, Tuhan memberkati mereka. Tuhan sudah mencukupkan, melimpahkan berkat buat orang-orang yang support keluarga Yohanes Edi. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat kekasih Tuhan yang lain yang hari-hari ini sedang mengalami sakit. Ama Maria yang ada di Singapura segera sembuh dan pulih dari pneumonia, dan kami percaya dalam waktu dekat kami akan mendengar kabar gembira. Terima kasih Tuhan buat Dedi Paulus yang ada di Solo, Tuhan menjamah kesehatannya dan memulihkannya. Dan kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang lain, Ibu Yeni, Ibu Eni, Tuhan menjamah kesehatannya, menjamah perutnya, menjamah keluarga mereka, bahkan penghidupan mereka pun Tuhan sudah memberkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang lain yang sedang down, yang sedang putus asa, yang sedang lemah, yang sedang loyo. Biarlah malam ini mereka dijawab oleh Tuhan. Mereka dikuatkan kembali oleh Tuhan. Kami menyerahkan rekan-rekan kami yang ada di luar negeri yang sedang mengalami lockdown karena gelombang kedua COVID-19 melanda negeri-negeri mereka. Kami berdoa mereka dikuatkan, diteguhkan hatinya, dan mereka mengalami pertolongan dari Tuhan dan beroleh penghiburan dari Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudari kami semuanya yang sedang bekerja, bahkan sampai malam ini bekerja untuk toko mereka, untuk apotek mereka, gudang mereka, dan pabrik-pabrik yang mereka kelola bersama karyawan dan pengusaha, dan industri-industri dan perkebunan, pertanian, pertambangan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah malam ini Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan meluputkan dari mara bahaya, Tuhan menyertai mereka. Dan setiap kali anak-anak Tuhan bekerja, melayani orang lain dengan protokol kesehatan, Tuhan menyatakan kasih setianya, kasih sayangnya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat rekan-rekan kami, hamba-hamba Tuhan, biarlah melayani dengan penuh kasih, penuh sayang, dan selalu menggunakan protokol kesehatan. Kami minta kuasa-Mu, hikmat-Mu, urapan-Mu untuk menyertai para hamba Tuhan yang melayani di dalam pelayanan-pelayanan setiap hari kepada jemaat yang mereka gembalakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat persiapan anak-anak sekolah dan anak-anak yang kuliah sebagai mahasiswa-mahasiswi, sebentar lagi ujian akhir semester. Tuhan memberi hikmat, kecerdasan, kepandaian buat mereka di dalam menghadapi ujian akhir semester. Dan biarlah anak-anak yang menjadi siswa, menjadi mahasiswa, mereka diberi kesehatan yang prima. Demikian pula dengan guru dan dosen mereka. Terima kasih Tuhan, kami memberkati bangsa Indonesia, dan biarlah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tertib, disiplin, menjaga protokol kesehatan, dan negeri Indonesia aman, damai, sejahtera. Aparat militer yang ada, TNI maupun Polri bekerja sama untuk mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, dan biarlah kepemimpinan Jokowi sampai ke ujung-ujung daerah. Dan kami berdoa, biarlah vaksin yang dipersiapkan untuk bangsa negeri Indonesia akan segera meluncur ke negeri Indonesia dan siap untuk dibagikan buat rakyat Indonesia. Kami percaya negeri Indonesia pasti sembuh, pasti pulih kembali. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Sebentar kami mengangkat kedua belah tangan kami. Kami menerima berkat, rahmat, hikmat, kekuatan yang datang dari Tuhan. Dan kami bersyukur dan berdoa, biarlah segala yang terbaik dari Bapa, Yesus, dan Roh Kudus turun atas kami semua. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa esok malam dalam Pray From Home. God bless you.